Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Wasil Fadila, NPM 242050135. Di sini saya akan mengerjakan tugas 6 pas VM. Pertama kita akan define f. Ini adalah untuk mendefinisikan frekuensi clock CPU-nya sebesar 8 GHz. Lalu kita akan menambah library fungsi register. Lalu kita akan mendeklarasikan library untuk interrupt ISR. Setelah itu kita akan membuat variabel untuk kecerahan dan arahnya LED naik atau turun, cerah atau redupnya. Pertama kita akan tulis pola kecerahan. Variabelnya kita akan memberi nilai awalnya 0. Lalu kita akan membuat variabel lagi, yaitu arah. Kita beri nilai 1. Lalu kita akan tulis program utamanya. Lalu kita akan men-set pin pada D7 sebagai output. Itu dengan cara TTRT. Lalu kita akan men-set pin pada B3 sebagai input push button. Lalu kita akan mengaktifkan internal resistor pull up internal pada pin B3, yaitu dengan cara copy. Setelah internal resistor pull up-nya diaktifkan, lalu kita akan mengatur TCCR2 sebagai mode fast PWM, yaitu caranya sebagai mode fast PWM TCCR 0, TCCR 2 sama dengan 1 WGM 21, lalu
OR dengan 1 WGM 20. Lalu kita akan mengatur non-inverting mode pada OC2 itu dengan cara kita tulis COM 21, lalu CS 22, CS 21 dan CS 20. Lalu kita akan menginisialisasikan OCR2 dengan nilai 0. Ini adalah untuk menginisialisasi output compare register 2 dengan nilai 0. Nilai OCR2 menentukan duty cycle PWM. Artinya jika OCR2 0, maka duty cycle-nya 0%. Kita tulis lalu kita akan di sisi RR0 ini adalah untuk mengatur timer all mode normal sebagai precycler 1024 dengan cara CS02 nya 1, CS0 nya CS01 sama dengan 1 dan CS00 sama dengan CS00 sama dengan 1 juga. Lalu kita tulis fungsi TIMSK ini adalah untuk mengaktifkan timer overflow interrupt atau TOI-E0 di register. Di TIMSK, setiap kali timer 0 overflow dari 255 ke 0, hardware otomatis memanggil ISR timer 0 OVF vector. Lalu kita akan tulis CI ini adalah untuk mengaktifkan bit global interrupt enable pada register. Tanpa instruksi ini, semua instruksi tidak akan berjalan meski sudah dikonfigurasi.
Lalu kita akan tulis perulangan utama. While satu, ini merupakan perulangan utamanya. Kita tulis if tulis posisi R2 8T. Lalu pada fungsi if ini digunakan untuk membaca status pin B3 dari register pin B. Operator N mengisolasi bit B3 jika hasilnya 0, berarti tombol ditekan karena active low. Lalu itu ada menerapkan nilai kecerahan ke register OCR2 untuk mengatur duty cycle PWM. UNT 8T diperlukan karena OCR2 hanya 8 bit 0 sampai 255, sedangkan kecerahan bertipe integer 16. Lalu setelah itu kita akan tulis else. Kecerahan sama dengan 0, arah sama dengan 1, posisi R2 sama dengan 0. Pada baris ini untuk mereset nilai kecerahan ke 0 agar saat tombol ditekan kembali, LED selalu mulai dari kondisi mati atau redup. Lalu pada baris kedua mereset mereset arah ke 1 atau naik agar siklus selalu dimulai dari bawah atau mati ke terang. Lalu pada baris 33 adalah untuk mematikan LED, men-set OCR2 menjadi 0, artinya duty cycle-nya 0%. Lalu selanjutnya setelah selesai kita akan tulis ISR timer 0 ISR timer 0 OVF vektor. Lalu kita akan tulis kecerahan arah dikali 5 .
lalu kita akan tulis if lebih dari 255 kecerahan sama dengan 255, arah sama dengan -1, lalu kita tulis else if kecerahan kurang dari sama dengan 0, kecerahan sama dengan 0, arah sama dengan 1. Pada baris 38 kita akan mendeklarasikan interrupt service rutin untuk timer null overflow. Fungsi ini otomatis dipanggil oleh hardware setiap 32,8 milisecond saat timer 0 mengalami overflow. Lalu pada baris 40 terdapat menambah atau mengurangi nilai kecerahan sebesar 5 setiap tik ESR. Jika arah 1, -1, kecerahan naik 5. Jika arahnya 1, kecerahan naik 5. Jika arahnya -1, maka kecerahan turun -5. Karena integer 16T Sidnand tidak terjadi unsigned overflow seperti versi sebelumnya. Lalu pada baris 42 ada kondisi if untuk mengecek apakah kecerahan sudah mencapai nilai maksimum 255 duty cycle 100% atau LED terang penuh. Lalu pada baris 44 adalah membatasi nilai kecerahan tepat di 255 agar tidak melampaui batas register OCR 2 yang hanya 8 bit. Lalu pada baris 45 adalah untuk membalik arah menjadi -1 atau turun, sehingga kecerahan akan berkurang pada tik ESR berikutnya. Jadi dari terang ke redup. Lalu pada baris 47 ada kondisi else if untuk mengecek apakah kecerahan sudah mencapai nilai minimum atau 0% duty cycle. Jika iya, maka LED mati. Lalu pada baris 49 ada kecerahan sama dengan 0 adalah untuk membatasi nilai kecerahan tepat di 0 agar tidak menjadi negatif. Lalu pada baris 50 adalah untuk membalik arah kembali menjadi naik. Kecerahan akan naik lagi pada tik berikutnya. Siklus ini naik turun terus menerus selama tombol ditekan. Lalu kita akan build solution. Kita cek dulu. Setelah mengalami perbaikan sedikit, maka build solutionnya sudah berhasil. Lalu kita akan upload pada Proteus. Lalu kita akan upload pada Proteus. Kita pilih file. Kita cari filenya. Lalu kita akan pilih pada frekuensi 8 MHz, lalu kita akan OK. Lalu kita jalankan. Saat tombol ditekan, maka ia akan mulai redup dan cerah secara berurutan, secara terus menerus. Saat LED-nya menyala cerah,
maka lebar pulsanya akan melebar, sedangkan saat LED-nya mati, maka lebar pulsanya akan menyempit. Saat tombol mati, maka semua LED-nya mati. Lalu saat ditekan, LED akan menyala dari redup ke cerah, lalu cerah ke redup. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.